Indrawati SPD AUD, Surtina SPD AUD, Lestari Rahayu SPD, Suryati SPD, Fathur Rahman SPD, Penariman, Ainur Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah dalam suasana hati yang semuanya senang, nyaman, damai, gak ada yang menyimpan kesedihan. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang telah di yaumul kiamat mendapat syafaatnya. Pada Ibu Kepala Sekolah TK PGRI Madukoro, Ibu Erian Yongsen SPD yang saya hormati, beserta seluruh Dewan Guru TK PGRI Madukoro yang sangat-sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas waktunya sehingga pada siang hari ini saya bisa menunaikan tugas saya untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat di modul ke-1 kemarin. Kenapa saya harus benar-benar menyampaikan secara real? Karena saya punya amanah. Jadi saya rasa ilmu itu amanah yang harus saya sampaikan dan saya tularkan. Ada kata-kata yang sangat menyentuh, yang menurut saya sangat bisa memotivasi saya untuk terus belajar, dan apa yang saya pelajari saya tularkan dan bermanfaat bukan hanya untuk diri saya sendiri. Dia menuliskan seperti ini. Nah, kita sepakat bahwa momen ini hanyalah perayaan. Sesungguhnya pada saat ini diletakkan tanggung jawab besar di pundakmu, tidak hanya dari penyampai ilmu, tetapi dari ilmu itu sendiri. Ilmu bagaikan air yang akan terus bersih jika mengalir dan akan semakin keruh jika tergenang. Ilmumu harus seperti air yang akan melebar, meluas, mengalir ke segala arah. Amanah ilmu setelah dipelajari adalah diamalkan dan disebarluaskan. Lakukanlah dengan nama Allah. Nah, jika karena ilmu ini engkau memiliki kemampuan yang diakui oleh orang lain, ingatlah bahwa ilmu ini bukan milikmu, tetapi ada zat yang maha mengetahui yang mengizinkan engkau untuk mempelajarinya. Jika karena ilmu ini engkau dimuliakan, ingatlah bahwa kemuliaan itu harus kau kembalikan kepada yang maha mulia. Karena engkau hanyalah perantara saja, karena engkau hanyalah pemegang amanah saja, karena engkau hanyalah hamba dari Maharaja pemberi titah. Jadi mohon maaf sekali saya menyita waktunya yang tentunya tidak hanya sebentar, karena kata-kata ini saya ambil dari kata-katanya Mbak Wita, guru PAUD Al-Kausar, dulu teman saya sampai sekarang. Dulu pernah ketemu di PAUD Alam, Bandung. Waktu itu saya bersama almarhumah Bu Kosmini, bersama Bu Turia, sama dari Kecamatan Madukoro, PKG-nya itu Bu Siti, studi banding ke sana. Jadi sejak saat itu saya berteman dengan Mbak Wita dan dia memang menginspirasi sekali. Makanya kata-katanya saya angkat. Pada kesempatan siang hari ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang diseminasi budaya positif di TK PGRI Madukoro. Yang ini disusun oleh saya sendiri dalam rangka program pendidikan guru penggerak. Saya sendiri calon guru penggerak angkatan 9. Semoga dalam menjalankan tugas-tugas saya diberikan kemudahan dan tidak terlalu merepotkan teman-teman. Padahal seperti ini saja sebenarnya sudah merepotkan. Maaf. Tutor saya Ibu Siti Asia SPD dari Temanggung. Kayak Pak Budi di sini posisinya sebagai di Dinas Pendidikan tingkat kecamatan, pengawas di Temanggung. Kalau Bu Gani kepala sekolah di TK Pertiwi Perintis Banjarmasin. Itu 2 kali kita berarti dalam pendampingan individu bersama Bu Ganiati, dan insya Allah kedepannya akan ada pendampingan individu lagi dan lagi. Dan itu juga menyita waktu ya sebenarnya, mungkin mengganggu juga, mohon maaf.
tapi demi untuk kemajuan mereka kita bersama juga. Bismillah, diniatin ibadah saya sudah jane ya orang-orang, tapi ya Bismillah, baik Bismillah, semoga dipermudah. Acara pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari saya nanti tentang penerapan budaya positif di sekolah, yang keempat umpan balik konstruktif. Saya nanti minta bantuannya teman-teman, ibu-ibu semuanya untuk memberikan umpan baliknya, dan yang kelima penutup. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan menyampaikan pendahuluan dulu latar belakang masalahnya itu. Budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi sekarang kita pakainya keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian, guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selama ini kita belum menerapkan, guys. Saya saja kenal segitiga restitusi itu baru. Dan ternyata selama ini yang sudah saya terapkan di kelas saya salah. Makanya, ayo, saya mau memperbaiki diri saya sendiri dan saya berharap teman-teman semuanya juga ikut bergerak bersama-sama. Guru masih sering kali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman. Ternyata 3 posisi kontrol itu ada resiko negatifnya. Jadi mari kita kedepannya bersama-sama untuk meminimalisir, menipiskan posisi kontrol kita yang itu. Sebenarnya saya berjuri, kita sejajar aja, orang sejajar. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Saya benar-benar butuh dukungannya dari semuanya. Tujuannya, saya melakukan ini dalam rangka apa sih? Sebenarnya ini saya dalam rangka membuat aksi nyata. Aksi nyata tentang pembelajaran saya di modul kemarin, modul 1. Yaitu saya melakukan diseminasi ilmu yang sudah saya dapatkan. Yang pertama, tujuan aksi nyata saya adalah murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Yang kedua, murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi yang diharapkan kita tidak ada anak yang merasa rendah diri, kecewa, apalagi merasa terhukum bersalah terus mogok nggak sekolah, jangan sampai. Untuk waktu yang selanjutnya akan diisi oleh Ibu Kepala Sekolah Haji Hasan. Saya hormati, saya mohon ular-ularnya. Waktu dan tempat saya isi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh Dewan Guru TKP Matukwara yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan, kenikmatan sehingga kita bisa bertemu pada hari ini dalam kegiatan rapat diseminasi dan sosialisasi budaya positif untuk kegiatan calon guru penggerak dari Ibu Lestari Rahayu. Salawat serta salam marilah kita senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di akhirat. Amin. Saya akan sedikit memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya pada hari ini. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan sedikit dari Bu Yayu dan sudah bisa menjadikan gambaran untuk kita semuanya. Dalam materi ini diseminasi budaya positif. Saya kira kita juga sedikit masih asing dengan kata budaya positif. Mungkin kita sedikit tahu, barangkali yang kita tahu itu mungkin bisa jadi benar, atau barangkali masih ada yang lebih tepat lagi. Nah, dalam materi ini mari kita cermati bersama-sama, kita pahami bersama-sama, dan kita
berkolaborasi bersama untuk mengimplementasikan budaya positif ini. Nah, nanti dalam materi tentunya akan disampaikan oleh Bu Yayu. Saya harap kepada teman-teman semuanya untuk fokus dalam kegiatan ini, untuk kegiatan yang lain-lain dikesampingkan dulu agar nantinya materi yang disampaikan itu lebih masuk ke kita dan lebih mengena kepada kita semuanya. Dan dari materi ini nanti kita bersama-sama belajar, memahami bersama apa itu budaya positif, terus apa yang harus kita lakukan sebagai guru, apa yang harus kita terapkan, dan bagaimana caranya kita sebagai guru itu menempatkan diri kepada anak-anak dalam budaya positif ini. Terus sejauh ini kita refleksikan bersama, sebetulnya itu dalam kegiatan sehari-hari kita itu sudah seperti apa sih perilaku kita, terus terutama untuk budaya positif ini, apakah dalam budaya positif ini posisi kita itu sudah betul ataukah masih banyak atau masih perlu diperbaiki lagi. Dan dari yang kita lakukan sehari-hari, apakah tadi yang sudah dikatakan Bu Yayu, kita itu sebagai pengontrol, penghukum, atau pembuat rasa bersalah terhadap anak. Mungkin kebanyakan kita secara tidak sadar mungkin kita melakukan, tapi yang namanya manusia tidak mungkin ada manusia yang sempurna, pastinya kita juga banyak hilaf lah. Maka dari itu apabila nanti dalam materi kita refleksikan diri kita bersama-sama, dari pribadi kita sendiri terutama, merasakan ternyata kita masih perlu banyak perbaikan, ya ayo kita berkolaborasi bersama untuk melakukan evaluasi bersama, melakukan refleksi diri bersama-sama. Apabila memang diri kita pribadi masih perlu perbaikan, ya kita berusaha sebaik mungkin untuk berubah. Kenapa saya katakan berubah? Karena kurikulum merdeka kita juga mandiri berubah. Maka dari itu apabila dari setiap kegiatan kita, program kita, atau perilaku kita masih banyak atau masih perlu perbaikan, ya kita berubah bersama-sama untuk lebih baik ke depannya. Saya kira hanya itu. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang tentunya akan sangat bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk ke depannya. Dari saya cukup sekian, pastinya banyak kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah Syariah Yayasan yang saya hormati. Meningkat acara selanjutnya, sebelum kita bersepanang-sepanang ria atau serius-serius ria, alangkah baiknya kita relax dulu sebentar. Oke, ice breaking. Semuanya berdiri. Cut. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا نحتاج رجالا كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا نرضي الناس ذاك جمالنا يسمو يتعالى Pokoknya India ya. أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي يرضيني سأكون أنا
قلبك لا 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 نوم الناس ديانا لا ضاع لنا حاجة ذاك جمالنا يسمو يجعلنا Ya, itu tadi SBK-nya ibu-ibu lumayan mengeluarkan keringat. Apa mendinginkan atau malah tambah panas? Tambah panas, hot. Nah, pembahasannya yang akan saya sampaikan meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, segitiga, restitusi. Lumayan banyak ya, semoga sih nggak terlalu lama. Materi yang pertama yaitu perubahan paradigma. Mungkin agar tidak jenuh mendengarkan suara saya yang membacakan boleh bergantian. Saya minta tolong dari Bu Yati dulu ya, Bu Yati dibacakan. Itu ada kejadian perubahan paradigma. Perubahan paradigma. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Untuk teman Anda, B akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, terima kasih Bu Yati. Boleh dipraktekkan, monggo Bu Omah dan Bu Rere. Bu Omah punya sesuatu di dalam genggaman tangannya. Ditulis. Bu Rere kepengen ngerti nggak, pengen kepo nggak, kepengen memiliki nggak apa yang dimiliki Bu Omah. Dengan segala cara, Bu Rere merayu Bu Omah supaya kertasnya dikasihkan ke Bu Rere. Ngancam. Ayo ngancam. Pendeleng milik. Ayo. Iya, dengan segala cara. Entah itu dengan bujukan boleh, rayuan boleh, janji-janji manis boleh. Ayo Korea. Aduh, jangan ya. Ini rahasia. Please ya. Nah, ternyata masing-masing dari kita punya prinsip, nggih. Punya ketahanan diri, punya kebutuhan, punya motivasi. Itu sudah dipraktekkan oleh Bu Omah. Ternyata Mbak Rere tidak berhasil. Nah, perubahan paradigma tadi, kemungkinan yang terjadi tadi, yang pertama, apa bersedia membuka? Tidak. Bu Omah? Tidak. Yang kedua, kemungkinannya tadi tetap bertahan dengan genggamannya. Iya, tetap bertahan. Choice theory dari Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini nanti efeknya kepada tetap dibuka atau tidak dibuka. Saya persilahkan Ibu Indrawati, mohon untuk membacakannya, Bu. Berkenan ya? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol
Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulang suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Terima kasih. Untuk berikutnya, coba ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mau setuju atau tidak nanti akan kita refleksikan bersama-sama. Tolong Bu Surtina mohon dibacakan. Hikmah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Terima kasih Bu Sur. Suara halus yang dimaksud itu kayak gini misalkan, bocah Kak, kayak gitu. Itu sudah mempengaruhi emosi, iya. Sudah mempengaruhi emosi dari dalam diri si anak itu sendiri, meskipun sama si anak tidak diungkapkan. Kadang lah, saya saja iya, kadang hilap begitu. Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bu Halimah, minta tolong dibacakan, monggo. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Terima kasih Bu Muhalimah. Nah, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya? Kira-kira siapa Bu? Anak itu sendiri. Apakah guru? Apakah anak itu sendiri? Guru apa-apa diperintah guru. Masih seperti itu, nggih? Dan ternyata kita memang masih harus banyak belajar. Jawabannya, Bu Oma, minta tolong dibacakan. Jawabannya, tentu saja kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti melepas mata. Aduh, Kan dari keinginan kita. Iya, benar. Buanglah mantan pada tempatnya. Terima kasih Bu. Tidak mau melepaskan ya, Mak. Iya, intermezzo. Terima kasih Bu Kepala. Selanjutnya, terima kasih juga Bu Oma. Next, materinya itu sebenarnya tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan pendekatan pendidik untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan percaya diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena apa? Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak supaya memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, dan bukan karena hukuman. Pokoknya zaman yang mana ini sudah. Nanti sekolahnya di WC. Termasuk itu. Next, astagfirullahaladzim. Kita menuju ke materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Jadi banyak refleksi yang sudah dibacakan tadi, ternyata kita merefleksikan kepada diri kita sendiri, terutama saya sendiri. Saya masih perlu banget banyak belajar lagi dan lagi. Semakin saya ketemu dengan orang-orang di luar sana yang sesama belajar di program pendidikan guru penggerak, yang notabene mereka itu guru-guru hebat, saya tuh merasa kayak bocah cilik, bocah hebat.
Teman-teman saya dari SMA, dari SMP, dari SD itu benar-benar memberikan motivasi untuk saya belajar lagi dan lagi. Ternyata pengetahuan saya hanya seujung kuku. Aduh, payah banget. Banyak hal-hal baru yang saya pelajari di program ini. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Itu tuh sebenarnya semuanya motivasi, tapi motivasi dari luar. Sementara yang kita harapkan, kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang memiliki disiplin positif, yang mana mereka memiliki motivasi intrinsik, yaitu memiliki motivasi dari diri mereka sendiri, bukan karena paksaan atau pengaruh dari luar. Bismillah, kedepannya Bismillah bisa. Motivasi perilaku manusia. Janet Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kebanyakan dari kita sebenarnya seperti itu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasikan dirinya dengan perilaku menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan, itu untuk akan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksemplar. Jadi nggak langgeng karena sifatnya masih terpengaruh. Kayak wong zaman dunia ini apa ya, kangen bebek ngalor ngetan gitu. Motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri lah. Biasanya saya juga seperti ini. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, untuk itu yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Ilusi sebenarnya sih, meletakkan sesuatu sebagai dunia berkualitasnya, berilusi sendiri. Padahal PHP berharap pada manusia kebanyakan justru menyakitkan. Berharaplah saja dari Allah. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini yang sebenarnya paling ideal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apakah apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilaku yang seperti ini bukan bersifat eksternal, melainkan internal, atau kita kenal dengan motivasi intrinsik. Jadi, kalau menurut pendapat saya, sebelum kita melakukan segala daya upaya memunculkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita, ayolah dari saya sendiri juga, saya bismillah, saya memunculkan motivasi intrinsik dari diri saya sendiri dulu. Dan saya berharap aura motivasi itu akan terpancar ke murid, tidak harus saya bujuk rayu paksa. Anak-anak akan mengikuti, memiliki motivasi dari diri mereka sendiri dulu, terutama motivasi senang sekolah, gitu. Kalau perkara pintar dan tidak pintar itu ada waktunya. Meningkat ke materi selanjutnya, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Saya boleh sambil berdiri ya, biar suasana baru. Bukan berarti saya lebih tinggi dari teman-teman, bukan.
dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sudah sesuatu itu harus terjadi. Ada pelanggaran berarti ada kaitan nanti pada kejadian-kejadian. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Itu tergantung gurunya sih yang menghadapi ketika pelanggaran itu terjadi, mau memberikan langsung hukuman atau memberikan konsekuensi, atau yang lebih baik lagi nanti akan seperti apa. Dalam membahas masalah ini akan mengenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Nah, pengenalan restitusi saya juga baru dengar ketika modul ini. Mari kita sama-sama belajar di kelas kita masing-masing, terutama pada diri saya sendiri, kepada anak-anak saya, tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan konsekuensi, tapi kita lakukan proses-proses restitusi. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dan dimudahkan sama Allah segala upaya kita untuk kemajuan anak-anak kita. Di sana ada contoh-contoh, ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kadang kan guru melakukan seperti itu ya, perintah muridnya kon membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi Bu-Ibu? Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dibuatnya sendiri. Konsekuensi ya. Yang kedua, murid diminta untuk push up Itulah hukuman. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman konsekuensi. Tapi ya, kan karena orang ngabur berarti konsekuensi ya. Next. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Coba kita cek jawaban kita, ternyata benar apa salah, teman-teman? Konsekuensi. Coretan yang dibuat di meja tulis itu, membersihkan coretan yang dibuatnya itu konsekuensi. Kalau push up ternyata adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas yang dicoret-coret, menggantikan konsekuensi. Berjemur di lapangan, hukuman. Diminta bertelanjang kaki di sekolah, hukuman. Berdiri di depan kelas, hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ternyata adalah konsekuensi. Kenapa beda antara hukuman dan konsekuensi? Apa bedanya? Nah, kalau hukuman itu tidak terencana, sekonyong-konyong, tiba-tiba dikasih nyong, pokoknya nih. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dikasih hukuman itu, tidak tahu. Ya wes, yang penting yang push up ya wes tepat kok di push up. Paling ngerti nih, saya wes ubed mari saya. Tapi kira-kira akan menimbulkan rasa dendam nggak? Ya, ada efek negatifnya. Murid tidak dilibatkan. Jadi hukuman itu yang memberikan kan satu arah dari guru saja, murid tidak dilibatkan. Istilahnya orang diajak rembukan di situ, tapi kayak kepikir ya enggak, nanti tiba-tiba dikasih des, kamu harus begini. Bersifat satu arah lah, sudah saya sampaikan barusan, berupa fisik maupun psikis. Kayak misalkan disakiti dengan perbuatan atau kata-kata, kalau dengan perbuatan kelihatan, tapi dengan kata-kata misalkan kalau saya ngomongin bocah kan anaknya berkemlepek baik, itu sebenarnya sudah merupakan hukuman psikis. Si anak akan minder, malu dengan temannya, malu dengan guru. Yang berikutnya konsekuensi.
Konsekuensi biasanya itu sudah terencana dan sudah disepakati, dibuat guru dan murid sudah tahu sebelumnya. Kalau misalkan saya melakukan seperti ini nanti saya akan dapat apa dari bu guru. Saya melakukan pelanggaran ini, nanti saya dikasih perintah apa sama pak guru. Kalau konsekuensi seperti itu, jadi diberikan berdasarkan data yang diukur, berapa kali pelanggarannya. Kalau dulu kan yang menangi zaman kredit poin sama ya. Nah itu termasuk konsekuensi karena terukur berapa kali pelanggaran dapat konsekuensi. Guru selalu memonitor murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid tidak nyaman dengan konsekuensi asli ini. Next, ini juga sering kita lakukan. Ini dihukum oleh penghargaan. Contohnya, ayo siapa nanti yang pintar dikasih hadiah. Ternyata hadiah janji-janji penghargaan itu juga mainan jajan ya, itu juga termasuk sebenarnya anak akhirnya akan dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Jadi efektif tapi untuk pengaruh jangka pendek saja. Sementara jangka panjangnya tidak bagus karena akan ketergantungan, parut-parut, ya tidak menyadari tindakan yang baik, hanya semata-mata kepengen dapat hadiah. Merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Ya bukan sana Mary, si orang tambah hadiah Mary, iri. Karena kadang anak-anak yang sudah cenderung melakukan sesuatu tidak sesuai, hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itu malah justru sudah aku nggak mau lagi gitu. Kalau berhenti mencoba, lalu mengurangi ketepatan, lebih banyak membuat kesalahan. Biasanya kayak misalkan ada lomba-lomba apa segala macam kan justru cepet-cepetan berasa busuk, malah lebih banyak salahnya daripada tepatnya, menurunkan kualitas. Karena karena hanya yang dikejar itu toh hadiahnya kayak tidak menikmati proses. Iya, seperti itu. Jadi kualitas dalam berprosesnya malah berkurang. Padahal indahnya orang belajar sebenarnya kan dalam prosesnya. Ketika berprosesnya mematikan kreativitas banget. Sebenarnya anak mau beride yang seperti apa, akhirnya karena ada janji nanti dapat hadiah, masih seadanya. Iya, seadanya, tidak jadi berkreativitas. Terus menghukum, tidak mendapat penghargaan. Sifatnya menghukum. Karena anak yang merasa kalah itu terhukum secara psikis. Dia tidak dapat hadiah, berarti dia kalah, dia menghukum dirinya sendiri secara psikis. Akhirnya ketika anak terhukum secara intrinsik dari dalam dirinya, anak sudah merasa terhukum, minder. Akhirnya apa yang terjadi? Merusak motivasi. Ya wis lah, pasrah, merusak motivasi dari diri si anak itu sendiri. Next, saya minta bantuannya untuk dibacakan biar aktif. Bu Rere yang dari tadi belum mendapat sampur untuk membacakan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Terima kasih. Jadi ternyata pendekatan yang harus kita lakukan adalah melalui restitusi. Apa itu restitusi? Nanti akan kita bahas. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasinya dalam memberikan apresiasi atau pengakuan itu perlu diingat beberapa hal. Di antaranya beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian tidak tebang pilih, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi ya cocok ya, kita guru TK dari dulu memang harus ditekankan fokusnya pada prosesnya. Contoh pengakuannya seperti apa? Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas itu. Itu sudah merupakan bentuk apresiasi.
ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Besok kita praktekkan ke anak-anak kita. Bismillah, saya juga kepengen mempraktekkan sedikit-sedikit belajar dari ini. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Itu ada 3 fase yang terlewati semuanya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi tidak kita apresiasi fisiknya, ibu cakap ganteng teman. Biasanya anak TK senang ya dibegitukan. Ibu cakap cantik teman. Mari kita mulai belajar. Saya sendiri juga belajar. Bismillah, untuk tidak mengapresiasi secara hasil, tapi proses. Lanjut. Nah, tanda tanya enggak? Sebenarnya restitusi itu apa sih? Sebelum baca yang itu, kata restitusi itu sendiri jadi maknanya itu hukum sebagai hakim, atau restitusi sendiri itu bahasa hukum sebenarnya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi. Kalau di dalam dunia pendidikan kita itu kondisinya siapa? Ya kondisinya murid-murid kita. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi memperbaiki kesalahan tanpa menghakimi, anak tidak merasa disalahkan, tidak merasa dihukum, tapi gimana kita membangkitkan motivasi intrinsik dari diri si anak untuk bersikap disiplin positif. Itu restitusi. Bagaimana caranya? Nanti restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa dia, mereka yang dia inginkan dari diri mereka sendiri itu seperti apa, terus dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita berusaha untuk mengajak, merangkul murid untuk jadi diri mereka sendiri, tapi tetap harus bisa dia itu menjadi orang yang diharapkan juga oleh orang lain. Bukan jadi diri sendiri dalam artian ini loh gue, bukan. Restitusi itu adalah sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap orang lain, karena tindakan apapun dari diri sendiri, meskipun kita jadi diri sendiri, tapi berpengaruh terhadap orang-orang di sekitar kita. Begitu pula murid kita. Saya pernah cerita ya macam Bu Kepala Sekolah kata Lawaca kelas abad 21. Ternyata itu di kelas harus ada kaca yang besar seperti di sanggar senam, di sanggar tari, gym, supaya anak bisa belajar dari apa yang dia lakukan, dia lihat pengaruhnya terhadap orang lain akan seperti apa dari perilakunya. Lalu restitusi itu memperbaiki hubungan untuk mengevaluasi tindakan terhadap kondisi tanpa paksaan, tapi menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Menuntun untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Amelio, ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari dari modul pertama itu langsung jelek di hati saya, bahwa pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Padahal selama ini saya masih lebih banyak menuntut murid saya harus begini, kamu harus begitu. Ternyata itu salah, tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang benar itu memanusiakan manusia, nuwongke wong. Bocah ditonton, tidak hanya sekedar disuruh-suruh, tidak hanya sekedar diberi tugas, tidak hanya sekedar senang bekerja dengan maksudnya bermain dengan teman-temannya, tidak, tapi mereka mencari identitas dirinya sendiri dengan cara berkolaborasi dengan teman-temannya. Atau yang itu tujuan dimensi 6 pelajaran Pancasila itu nanti akan tercakup ketika kita bisa mempraktekkan kepada murid-murid kita sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun, memanusiakan manusia. Guru itu hanya petani, nandur wiji walung yaitu tukule walung, nandur wiji jagung ora bakal guru bisa mengubah jagung tukule apel, tidak. Kita hanya bisa memupuk, merawat,
menciptakan situasi agar apa yang kita tanam itu, biji-biji kita itu, murid-murid kita itu tumbuh dan berkembang secara optimal. Itu juga filosofi belajar. Saya juga belajar baru hal seperti itu, rasanya harus saya sampaikan. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindak. Restitusi itu juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindak. Sebenarnya nggak ada orang tuh pengen berbuat salah, nggak ada orang tuh pengen berbuat jahat. Semua ada dasarnya, semua ada motivasinya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Nanti akan kita bahas. Terus restitusi juga menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan. Fokus pada karakter, sehingga murid menyadari akan menjadi orang seperti apa dia. Fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi si murid itu tetap bisa bergaul dengan teman-temannya tanpa ada bullying dari teman-teman yang lain. Next, materi yang keempat tentang keyakinan kelas. Selama ini yang kita tahu kan peraturan kelas. Ternyata yang terbaru itu keyakinan kelas, yang mana keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dan murid. Alhamdulillah kita sudah melalui itu, kita sudah bisa ketika akan kegiatan bermain kan, setidaknya kita sudah mengarahkan anak-anak yang satu ambil mainan, pilih mainan, anak-anak boleh memilih, itu sudah merupakan keyakinan kelas juga. 2 mainkan, 3 tunjukkan ke guru. Insya Allah kedepannya akan lebih mudah karena kita sudah mepil-mepil melakukan sebenarnya, tapi belum tahu ilmunya yang sedalam ini. Jadi harus dilakoni secara tidak satu. Iya. Pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan universal yang bersifat positif. Contohnya kayak seperti yang kita setiap hari SOP kan di kelas, ikrar tekad. Itu juga bentuk, salah satu bentuk budaya positif juga. 1. Menjalankan sholat 5 waktu. 2. Patuh pada orang tua dan guru. 3. Mentaati peraturan di sekolah dan di rumah. 4. Akan sholat disiplin dan jujur. 5. Saling menyayangi sesama teman. Itu anak-anak saya yakin mereka juga sudah yakin dengan kata-kata mereka, dan mereka mudah apa yang harus mereka lakukan. Lalu tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. 5 nggak terlalu banyak lah ya. Dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Alhamdulillah sudah kita terapkan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas tersebut lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Karena kita dapatnya dari yayasan dan selama ini belum ada perubahan, kita masih ikut. Suatu saat mungkin akan ada pembaruan, ya Bu Kepala. Selalu akan ada pembaruan. Pokoknya kita bersikap gimana pendidikan itu selalu berubah menuju ke arah yang lebih baik. Di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Karena kita harus berubah, kita harus siap menghadapi perubahan. Paling tidak kita tahulah prosedurnya seperti apa. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid sekolah kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Alhamdulillah ketika di awal tahun juga kita sosialisasikan ke wali murid, sudah ada peraturannya kira-kira seperti apa saja, ditambah apa enggak, disepakati, ditaati, ayo bersama-sama. Insya Allah wali murid juga mendukung, karena selama ini juga sudah didukung. Kedepannya mungkin akan dikembangkan lagi, diperbaiki lagi ya, kita tingkatkan kolaborasi kita dengan wali murid. Mencatat semua masukan-masukan para wali murid di sekolah. Ada buku administrasi di setiap kelas juga, isi konsultasi saran kritik dari wali murid juga selalu kita isikan. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat yang dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor menjadi berjalan di kelas atau koridor. Kita minimalisir kata jangan, diganti dengan kalimat yang tidak menggunakan kata jangan. Tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat.
proses persetujuan dan penandatanganan, lalu publikasi. Biasanya ini nanti ketika di awal tahun ajaran baru kita sosialisasikan hal-hal yang seperti ini lagi, dikembangkan lagi. Kalau yang sudah berjalan kan peraturannya kan sudah ada, kita gunakan. Contoh keyakinan kelas. 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Hanya contoh lah ya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri sendiri, diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Mungkin kalau anak TK ya cenderung lebih ke kalimat-kalimat yang lebih bisa diterima, bukan misalkan selalu bersikap positif. Anak TK ini apa ya bahasanya ya? Sikap baik. Iya, selalu bersikap baik. Nah, dari semua kejadian, misalkan ada tindak kejahatan, mesti ada dasarnya. Orang berbuat mencuri, orang berbuat jahat ke orang lain, itu pasti mereka memiliki dasar. Sebenarnya dasarnya itu berdasarkan didasarkan atas kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa? Yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu itu pasti. Kebutuhan dasar manusia yang paling dasar, paling utama yang saya taruh di tengah malah justru bertahan hidup. Itu mana-mana yang ditaruh di tengah sebenarnya bisa berubah bergantian, tapi kebutuhan bertahan hidup itu yang menurut saya yang paling primer. Selain bertahan hidup ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Murid kita ketika bertindak semaunya sendiri itu sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia pengen bebas. Kadang dia ke teman yang lain mengintimidasi, dia juga sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia bukan sedang berbuat nakal, bukan, nggak ada murid yang nakal. Dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia butuh penguasaan. Aku pengen menguasai. Lalu ada kesenangan, kebebasan, penguasaan juga termasuk pengakuan. Kesenangan pasti ya, anak-anak TK lebih mengutamakan kesenangan. Nah, ini dia yang masih perlu PR untuk kita bersama. Saya harus duduk. Mungkin saya minta bantuannya posisi kontrol guru. Minta tolong dibacakan buku apa? Posisi kontrol guru. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu. Yang terakhir selesai. Pembuat rasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ternyata kalau misalnya dulu seperti kita sekolah di kuliah kita dulu, kan kita dituntut guru sebagai teman ya. Oh, sekarang ternyata berubah. Ketika guru bertindak sebagai teman, itu anak-anak kan semaunya sendiri. Ijik-ijik jaluk paku, jenguk. Ijik-ijik lendot. Ijik-ijik jaluk gendong. Ijik-ijik guru lagi duduk, tiba-tiba di punggung kita naik. Itu karena posisi kita memposisikan sebagai teman. Ada tuntutan baru, apa itu? Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Biasanya kalau sudah ada peraturan nanti ada konsekuensinya. Dan biasanya guru yang sebagai pemantau itu nggak terlalu banyak bekerja sih. Tidak laksanakan apa yang sudah ada. Sementara yang paling ideal itu yang dituntut sekarang, ketika guru harus bergerak dan menggerakkan. Kalau kita sebagai guru itu menggerakkan murid kita loh. Kita juga guru penggerak aslinya loh. Adalah posisi kita sebagai manajer. Kita harus bisa memposisikan diri kita di depan murid kita itu sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid,
mempersilahkan murid-murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar mau menemukan solusi dari masalah yang dia buat, terus menanyakan keyakinan. Jadi murid itu harus diyakinkan dari dirinya sendiri. Apa yang kamu yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat di awal. Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi ada komunikasi dua arah. Ngomong ke wong, kita nganggap murid kita itu bukan hanya sekedar murid, memanusiakan manusia. Nah, ibu-ibu guru hebat, silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini menjadi posisi ibu semuanya. Kira-kira sebagai apa? Cukup ditulis untuk disimpan di hati masing-masing saja. Karena saya sendiri saya malu. Ternyata selama ini saya lebih banyak memposisikan saya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Saya berusaha menjadi teman yang asik untuk anak-anak, tapi ternyata itu juga kurang tepat. Nggak salah sebenarnya, tapi kurang tepat. Posisi ideal seorang guru, di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, yaitu adalah posisi sebagai manajer. Mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid itu kita sebagai manajer guru, murid juga sebagai manajer untuk dirinya sendiri. Tapi kayak bahasa nenek bocah TK ya belum bisa ya menjadi manajer untuk dirinya sendiri. Tapi paling tidak murid paham betul bahwa apa yang dia lakukan itu ada nilainya, bukan nilai berupa angka, bukan, tapi itu ada pengaruhnya terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Jadi dia bisa memanajer, menjadikan dirinya sendiri untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Kalau yang tadi ada hukuman, ada hadiah, itu membentuk identitas gagal. Nah, kalau restitusi itu efeknya membentuk identitas positif, penghargaan. Anak akan lebih menghargai dirinya sendiri. Kita saja kalau misalkan posisi hati kita, suasana hatinya lagi baik ya, kita menghargai diri sendiri loh, bangga loh bisa menghargai diri sendiri loh. Alhamdulillah saya bisa melewati hari ini dengan mudah. Itu kan suatu kebanggaan diri. Mungkin bagi anak-anak dengan bahasa yang lebih mereka pahami ya, asik gitu. Aku bisa loh, asik, aku pintar loh, asik, aku disukai teman-teman loh. Itu sudah merupakan identitas diri. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi itu bentuknya ya segitiga. Isinya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Itu langkah-langkahnya. Kenapa disebut segitiga? Karena langkahnya ada 3. Ketika menstabilkan identitas, tindakan kita sebagai guru itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ketika kita melakukan pada tahapan validasi tindakan, itu kita akan memiliki mindset semua perilaku yang dilakukan oleh murid kita itu sebenarnya memiliki alasan. Kita butuh alasan apa sih yang mendasari dari murid? Itu kita memvalidasi, kita gali. Murid itu melakukan itu karena apa? Gitu. Jadi tidak langsung memvonis, nggih. Makanya disebut restitusi kan kayak hukum, kayak tindakan yang tidak langsung menghakimi, tapi ada tahapan-tahapannya. Kemudian yang kita harapkan itu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika di tahapan yang ketiga ini kita tanyakan kepada si anak yakin nggak kalau dia berbuat seperti itu akan seperti itu, kalau dia berbuat lebih baik lagi nanti hasilnya akan yang seperti apa. Jadi murid itu akan memiliki motivasi internal. Nah, ini bentuk segitiga restitusi. Yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu apa? Nanti ada contohnya. Yang kemudian itu validasi tindakan, itu tindakan kita yang kedua, tahapannya, langkah-langkahnya. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh perbuatannya, ketika
kita ingin menstabilkan identitas, contohnya kamu punya alasan melakukan seperti itu, pasti ya. Lalu ketika kita validasi tindakan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi di validasi tindakan itu lebih cenderung untuk kita memotivasi si anak agar tidak menyalahkan diri sendiri. Kalimat yang pertama sudah pasti kalimat positif, tidak untuk menghakimi, tidak untuk menyalahkan. Menstabilkan identitas, tujuannya itu untuk mengubah identitas anak dari yang gagal, dari yang merasa minder, dari yang merasa bersalah, itu menjadi orang yang lebih sukses. Tidak ada identitas gagal. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Caranya kayak menenangkan. Efeknya itu menenangkan. Ketika kita melakukan menstabilkan identitas itu ke anak yang melakukan kesalahan itu efeknya menenangkan. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kita sampaikan kepada si anak. Saya nggak peduli siapa yang salah atau siapa yang benar. Saya tidak tertarik. Tapi ayolah kita cari solusinya bareng-bareng. Yang kedua, validasi tindakan. Validate the misbehavior lah bahasanya aneh. Karena saya orang apa jadi bahasa Inggris. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kita tanyakan sebenarnya si anak itu pengennya apa, kebutuhannya yang akan dipenuhi apa. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya, tapi kamu tidak melakukannya. Itu kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kan jadi anak nggak merasa bersalah banget. Sebenarnya kok kayak kok pan banteng-banteng meja, banteng-banteng kursi, pan ngamuk kayak tapi boleh lah kondisi kayak gue lah. Itu cara kita membuat si anak sebenarnya sih supaya tidak terlalu merasa bersalah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, bukan menjadi orang yang diinginkan oleh kita, bukan ya? Tapi lebih ke anak itu pengen seperti apa? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu pertanyaan-pertanyaan itu mulai dari diri sendiri, saya sendiri ingin saya lakukan ke anak-anak saya, terutama di kelas. Kepengen bismillah, belajar tidak jadi penghukum, belajar tidak jadi membuat rasa bersalah, belajar tidak hanya sekedar teman, tapi mengajak murid-murid kita untuk lebih memiliki motivasi dan prinsip. Oke? Dan dari sekian banyak yang sudah saya sampaikan, mungkin akan timbul banyak pertanyaan sih ya. Ternyata kita sebagai guru banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus kita jalani. Gak apa-apa, karena pendidikan itu dinamis, selalu berubah. Kalau kita nggak siap berubah, kita akan ditenggelamkan oleh perubahan itu sendiri. Kayak saya sebenarnya ya nggak siap, tapi bismillah harus siap. Nanti saya minta sedikit umpan balik dari ibu-ibu semua ya. Sebelumnya izinkan saya simpulkan dulu. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Keberhasilan pembelajaran tidak lepas dari suasana yang nyaman. Bocah nekes orang nyaman, konsinau. Budaya positif juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab. Jadi nggak hanya kayak cilikannya kita yang nunggu diperintah, hanya sekedar didikte yang derek demi yang pasti. Zamannya saya dan zamannya anak-anak yang sekarang jelas berbeda. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, beliau ngendika, didiklah anakmu
sesuai zamannya. Ojo dibanding-banding ke nyambian berarti kayak enak jangan. Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang berbeda sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup saya mohon umpan baliknya. Oke. Dari Bu Kepala mungkin saya sangat-sangat kepingin sekali. Saya berharap itu dari teman-teman semua, nggak hanya cuma dari saya aja, tapi saya juga mendapatkan feedback umpan balik untuk saya, supaya saya juga memiliki motivasi intrinsik. Bagaimana caranya? Terus ayolah kita siap nggak siap, tapi harus siap, mari bareng-bareng. Oke, monggo satu persatu saya mohon umpan baliknya. Terima kasih. Saya kira sih dari materi yang sudah disampaikan sangat menarik ya. Terus secara tidak sadar memang kita banyak melakukan perilaku yang sedemikian. Intinya ya menghukum, ya memberikan rasa bersalah kepada anak. Terus kadang bahkan mungkin mempermalukan anak di depan teman-teman atau di depan orang lain. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan, dan itu menjadi poin penting untuk kita, bagaimana untuk kita ke depannya, apa sih yang mesti kita lakukan ke depannya supaya terhindar dari perilaku yang seperti itu dan kita tidak mengulangi. Karena kalau dulu mungkin kita belum tahu ya, tapi karena sekarang dari materi ini kita sudah tahu, mungkin ayolah kita bersama-sama gimana caranya kita supaya ke depannya tidak terjadi yang seperti itu lagi. Terus apa yang perlu kita lakukan tidak hanya dari diri kita sendiri, tapi bersama dengan teman-teman guru yang lain juga. Terus dari mungkin bahasa kita lebih diubah lagi, perilaku kita lebih berubah sama saja, jadi ya mungkin diperlembut lagi, atau kayak tadi bahasanya sedikit dialihkan. Biasanya kita jangan, nah jangannya kita ubah dengan bahasa yang lain. Terus untuk yang lain-lain seperti tadi keyakinan kelas sih, kita dari dulu alhamdulillah sudah terlaksana, tapi mungkin karena berbeda penyebutan bahasanya saja, dan untuk kedepannya mungkin lebih diarahkan lagi kepada anak, karena sekarang itu cenderung aturan kelas kita sudah paham, anak-anak sudah paham, tapi untuk proses kita terlaksananya di kelas itu masih belum maksimal. Jadi di anak itu masih banyak yang misalkan sudah tahu beres-beres, tapi ketika mainan tetap masih banyak anak yang ada yang beres-beres, tapi ada juga yang tidak. Itu seperti itu. Jadi kita kedepannya jadi termotivasi untuk dari keyakinan itu lebih ditekankan kepada anak dan memberikan tanggung jawab yang lebih ke anak, supaya anak juga tadi sadar akan namanya tadi memiliki motivasi intrinsik untuk mengetahui dari sebab akibat, terus konsekuensi dari perilaku dan tindakannya tersebut. Saya kira sih hanya itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Terima kasih Bu Kepala. Dari Bu Yati mohon feedbacknya, bisa berupa kritik, saran, masukan, atau pendapatnya tertarik atau tidak tertarik, bermanfaat atau tidak bermanfaat, apa saja. Saya butuh seperti itu. Udah lah. Bu Indra. Saya hanya memberikan ucapan terima kasih ya, dengan adanya materi ini mungkin kita akan ke depannya lebih baik lagi. Terus untuk Bu Yayu, terima kasih karena yang dulunya kita tidak tahu, jadi kita lebih tahu lagi dengan materi ini. Semoga kita lebih maju lagi. Hanya itu aja. Terima kasih. Sami-sami, terima kasih. Dari Bu Surfina atau Bu Omar, mohon feedbacknya, umpan baliknya untuk saya. Monggo. Ini masih tentang 3 motivasi perilaku manusia yang kadang kita merasa kesulitan dengan berbagai karakter anak-anak, yang kadang ada anak yang nurut itu setelah bukan ancaman, tapi kita mendekati seperti mengancam. Ayo seandainya itu tidak diselesaikan, mengerjakannya tidak selesai, nanti tidak boleh pulang.
kalau belum sampai maghrib belum pulang ya. Nah, kadang ada tipe anak yang seperti itu. Tapi di lain sisi juga ada anak yang memang mungkin karena selalu sering dikucing ya. Oh, nanti kalau bisa mengerjakannya sampai selesai boleh barisnya di paling depan. Mungkin seperti itu nggak? Ya, positif. Ke positifnya kadang kita masih belum bisa karena beraneka ragam karakter anak yang jadi kadang-kadang kita bisa menjadi guru yang suka mengancam, kadang juga malah ternyata kita mempermalukan anak. Bahkan tadi ada hukum, ternyata kita menghukum anak tapi itu melalui penghargaan. Nah, ini yang sering ternyata merasanya kita lagi memuji anak dan ternyata itu justru menghukum anak melalui penghargaan. Terima kasih atas semua ilmunya, banyak ilmu baru yang kita dapat hari ini. Sami-sami, terima kasih Bu Oma. Dan kebetulan sekali Bu Oma dan teman-teman semuanya di modul yang kedua berikutnya ini pas banget dengan tadi yang dihentikan Bu Oma. Kita menghadapi murid yang berkarakter macam-macam, beraneka ragam. Berikutnya ada modul diferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan murid kita harus menyajikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Dulu sudah pernah ada pembekalan tentang itu, tapi ternyata seperti saya sendiri masih mentah. Saya bismillah, di modul berikutnya saya akan lebih semangat lagi. Terima kasih Bu Oma masukannya. Bu Halimah. Kalau dari saya itu hampir sama dengan Bu Oma. Karakter anak itu berbeda-beda. Bahkan mungkin kalau menyangkut konsekuensi dan hukuman, kadang anak misal kalau tadi ada kata jangan, bilang kata jangan kepada anak, itu takutnya nanti ada anak yang mungkin kurang paham kalau tidak menggunakan kata jangan, itu nggak tahu kalau itu sebenarnya dilarang. Berarti itu kemungkinan kita itu harus menggunakan bahasanya itu yang seperti apa, yang bahasa positif dan tidak mengancam, agar anak itu tahu kalau itu larangan seperti itu. Ya, terima kasih Bu Halimah. Kebetulan di sini ada Ibu Kepala kita adalah pengurus IGTKI Kabupaten. Waktu kemarin sosialisasi TPPK di Aula PGRI itu Bu Endah Ngendika, Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Banjarnegara. Bu Kepala juga pengurus IGTKI Kabupaten itu sudah ada wacana ya. Bu Endah akan melakukan pelatihan agar guru-guru mengurangi kata jangan. Itu memang harus belajar, butuh belajar. Saya sendiri nggak bisa. 8 mengenai kepikiran aku mau kata jangan. Karena sudah Iya. Bismillah, semoga terrealisasi wacana itu. Terima kasih semuanya dari awal sampai akhir. Tentunya banyak salah, banyak hilaf dari saya, banyak kekurangannya juga. Dan apapun itu yang baik, yang positif, yang bermanfaat itu semua atas izin Allah, datangnya dari Allah. Dan banyak salah itu dari saya pribadi. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah di jalannya untuk menjadi guru yang lebih baik bagi murid-murid kita, bukan hanya bagi diri kita sendiri saja, tapi juga bagi murid, bagi masyarakat. Dan kita bermasyarakat dengan wali murid, apalagi TK Madukoro punya banyak koneksi, okay? Semoga kedepannya kita lebih baik lagi, lebih maju lagi TK-nya. Dan manfaatnya dibawa sampai murid kita kelak ketika dewasa. Saya itu selalu membayangkan gini, kalau malam-malam gitu, ya Allah, yang orang sekolahan kayak astagfirullahaladzim. Saya bayangannya ngemben kayak bocah dendam apa ya karanya kayak gitu. Ya Allah, bocah pinter teman, sholatnya pinter, ngajinya pinter, kayak tekan besok ngemben gedean dong maksudnya apa ya. Yang saya seperti itu. Saya kepingin kita jadi guru yang bekerja dunia akhirat, membawa murid-murid kita menjadi anak-anak yang bahagia, mulia dunia akhirat. Akhir kata, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih, matur nuwun, thank you. Tepuk tangan dulu untuk TK PGRI Madukoro. Tepuk tangan.
semuanya siap menjadi anak yang soleh dan soleha. Ditanya lagi sama Bu Guru, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbil alamin. Semuanya semangat? Mana semangatmu? Coba tepuk semangatnya sih, benar-benar semangat. Biar pengen tahu. Tepuk semangat. Allahu Akbar. Juga teman-teman di belakang istirahat di tempat gerak. Kepada Ibu Kepala TKPGRI Madukoro yang saya hormati beserta seluruh Dewan Guru TKPGRI Madukoro yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Bu di sini hanya akan menyampaikan sedikit. Teman-teman, apakah teman-teman ingin mendengarkan Bu Yayu? Mau? Terima kasih. Siap ya sebentar. Bu Yayu mau tanya sedikit banget. Setelah tanya, Bu Yayu juga minta dijawab. Terus Bu Yayu juga mau ngasih sedikit jawaban. Siapa yang di sini sayang Bu Yayu? Siapa yang di sini sayang Bu Guru semuanya? Keren. Siapa yang kepengen jadi anak yang baik? Siapa yang kepengen jadi anak soleh dan solehah? Siapa yang kepengen jadi anak yang pintar? Oke, semuanya kepengen jadi anak yang baik. Kembali istirahat di tempat gerak. Oke. Syaratnya cuma satu, teman-teman semuanya harus bersikap positif. Budayakan budaya positif. Guru, budaya positif sih apa? Ada yang tahu? Bersikap positif, sikapnya kira-kira yang seperti apa? Sikap yang baik-baik, contohnya apa? Jaya. Soleh-soleh dan soleh. Pintar sekali, sikap yang baik contohnya soleh dan soleha. Ada lagi yang kepingin menjawab, sikap yang baik contohnya apa? Saling menyayangi sesama teman. Wih, tepuk tangan semuanya. Di belakangnya Biaya ada siapa? Mas Jaya, maaf. Ternyata mundurin Remin. Belum, ala sakit Mas Jaya? Tidak, maaf ya, Biaya tidak sengaja. Ya, sikap yang baik, budaya positif itu contohnya sederhana. Saling menyayangi sesama teman. Adakah yang di sini nggak suka sama temannya? Tidak ada. Adakah yang di sini masih malu sama temannya? Apa malunya sama Bu Guru? Oh enggak. Sayang juga sama Bu Guru apa tidak? Sayang. Karena Bu Guru juga temannya anak-anak, anak-anak juga temannya Bu Guru. Kita semua harus saling menyayangi. Caranya gimana ya Bu Guru? Pagi-pagi datang, ketemu teman, hai, halo, menyapa teman, ketemu Bu Guru, assalamualaikum Bu Guru, saling sama Bu Guru, budayakan sopan santun. 5S 5S apa saja nanti di kelas diterangkan. Ada senyum, ada sapa, ada salam dan lain-lainnya. Siapa yang kepengen pintar? Siap fokus belajar? Fokus nanti di kelas belajarnya ya. Fokus, tetap saling menyayangi sesama teman. Atau ada yang kepengen bully-bully kancane? Tidak boleh ada bullying. Di sekolah kita sudah sering digembor-gemborkan. Waduh, padahal Bu Guru bilangnya nggak gembor-gembor ya. Tidak ada bullying. Sudah tahu lagunya anti bullying yang seperti apa? Tahu ya? Bersama-sama 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk tangan untuk kita semuanya.
semuanya saling sayang. Terima kasih untuk perhatiannya dari awal sampai akhir. Banyak kata-kata Bu Yayu yang kurang berkenan. Bu Yayu mohon maaf. Mau memaafkan? Terima kasih matur nuwun. Thank you, ditutup dulu. Salamnya Bu Jawa. Wassalamualaikum.